Halo semuanya, balik lagi bersama saya Agus. Di sini saya akan menjelaskan yang mendetail tentang FTP server dan mail server. Sebelumnya sudah saya bahas di video yang sebelumnya, tapi di sini saya akan mengulik lebih mendalam. Yaitu pertama tentang FTP server. Apa sih fungsi dari FTP server itu sendiri? Fungsi dari FTP server adalah melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, terus menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, kemudian mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja selalu besar untuk lampiran di dalam email, kemudian mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, kemudian mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Kemudian cara kerjanya gimana sih? FTP server bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP server untuk perintah yang kamu lakukan. Kemudian mail server, apa sih fungsinya mail server itu? Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja untuk mensimulasikannya seperti biasa menggunakan Cisco Apache Tracer. Di sini saya akan mengkonfig dulu namanya FTP server dulu. Yang pertama, kita tambahkan server 2 untuk FTP 1 dan untuk email 1. Untuk FTP server di sini kita setting IP-nya dulu, yaitu sama seperti web server. Kelasnya apa itu sama satu IP, cuma beda di sini 434332. Ini sama karena 22/24. Kemudian gateway-nya ke router 4343.3, kemudian DNS server. Kemudian harusnya nggak usah apa-apa, tapi kemudian selanjutnya kita ke service, kita setting FTP-nya. Nah, di FTP ini kita tambahkan saja, kita jangan lupa on kan. Kita tambahkan seperti contoh saya sudah tambahkan di sini DSN atau dosen. Saya buat simple. Username dosen, password dosen saya samakan biar mudah. Kemudian jangan lupa untuk centang semuanya karena kita mencoba. Pilih salah satu nggak apa-apa menurut kebutuhan. Dan kita add. Jangan lupa add nanti, terus kemudian save. Kemudian setelah selesai, saya buat dua di sini ya. Saya buat dua MHS sama dosen untuk bisa mengirim, saling mengirim dan menerima menurut. Dan setelah selesai, kita masuk ke isi 2. Kita ke command prompt, kita coba tekan FTP sebelum itu kita buat teks editornya dulu. Kita buat ini sebagai dosen ya, PC 2 sebagai dosen. Coba tugas 1 untuk mahasiswa, kita coba. Nah, ini enter new file name, kita ketik ya, coba kita kasih nama tugas 1, kita kasih nama gini. Nah, setelah selesai kita balik ke command prompt, kemudian
kita masuk ke FTP-nya dengan perintah FTP 434343 2. Nah, ini bisa. Nah, sebelum itu, karena ini kan pakai FTP 43432, nah kita bisa merubahnya di DNS server. Karena kita rubah, kita masuk ke DNS server untuk mengganti si nama DNS-nya. Ya, ini kita tambahkan dengan nama ftp.jarcom.com dengan addressnya 43432. Kita add, kita save. Nah, kita tambahkan agar lebih mudah mengingatnya. Kita coba ftp.jarcom.com. Nah, bisa kan? Karena kita sudah menambahkan DNS dan di PC ini sudah ada DNS-nya. Jangan lupa di PC ini kasih DNS-nya. Username kita pakai dosen karena mengirim tugas ya, DSN dengan dosen. Passwordnya sama, saya samakan untuk lebih mudah. Nah, sudah login, passive mode on. Nah, berarti ini sudah masuk FTP. Nah, di sini kita ketik dir untuk mengecek. Nah, apakah ada tadi tugas 1? Kita ada kan tugas 1 ini, tugas ini sebelumnya saya coba. Kemudian kita masukkan atau mengupload tugas 1 itu dengan perintah put tugas1.txt. Nih, kemudian kita enter. Nah, ini writing tugas 1 Jarcom progress complete, transfer complete. Oke. Nah, kemudian kita keluar untuk ke laptop. Keluarnya itu dengan perintah quit. Nah, sudah service control connect sudah. Setelah selesai, kita masuk ke laptop untuk mahasiswa. Nah, kita lihat apakah DNS-nya sudah kan? DNS-nya sudah di setting. Kita masuk ke command prompt, langsung ke command prompt. Kemudian kita masuk ke ftp.jarcom.com. Atau kita coba untuk FTP pakai IP-nya. Sama aja sih, kita coba aja. Kemudian masukkan username-nya MHS, passwordnya MHS sama. Nah, sudah masuk kan? Kemudian kita dir. Nah, sudah di sini sudah ada tugas 1 yang kita upload tadi. Kemudian di mahasiswa ini kita download untuk tugas satunya dengan cara perintah get tugas 1.txt. Nah, ini sudah, berarti ini sudah sukses transfer complete. Ini sudah sukses di download. Kemudian kita kembali, kita quit. Kita akan mengecek apakah tugasnya itu sudah di download apa belum, sudah benar-benar di download apa belum. Quit. Kita ke text editor, kita ke file, nah, kita open. Nah, di sini sudah muncul tugas 1.txt. Kita buka. Nah, tugas 1 mahasiswa. Berarti ini sudah berhasil untuk FTP servernya. Dipahami kan? Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mail server. Lebih mudah, lebih simpelnya itu kita bisa logikanya itu email. Tapi di sini kita pakai Cisco. Kita coba
pertama-tama kita setting dulu IP-nya, jangan lupa kita desktop IP. Nah, ini 43434 karena kan 43433 dibuat gateway kan, jadi tidak perlu dipakai. Dan gateway-nya ini, kemudian dan servernya ini kan /24. Kemudian kita setting service, kita setting ke email. Nah, di sini kita on kan dua-duanya, jangan lupa. Terus di sini domain name-nya terserah mau bikin apa. Saya di sini pakai mailku.com atau mau email.com, gmail.com, terserah. Pokoknya jangan lupa domain name-nya. Kita kemudian pencet set. Kemudian kita bikin ini username, user sama passwordnya. Saya sama buatnya sama mahasiswa MHS atau mahasiswa. Kemudian dosen saya buat 2 lebih mudah diingat. Kemudian setelah bikin klik tombol plus agar menambahkan. Kalau mau ganti pilih change password. Ini cuma mengganti password doang, nggak bisa user. Kalau mau ganti user ya bikin baru. Setelah selesai kita tambahkan ke DNS seperti FTP tadi, cuma di sini sama nggak perlu kayak ini, nggak perlu sama kayak ini. mailku.com name-nya mailku.com, addressnya 434 sama. Terus kemudian save, ininya iRecord tab. Setelah saya tambahkan di DNS, kita coba untuk PC 1 dan laptop. Nah, ini PC 1 untuk dosen. Dimana nyetingnya? Di sini email. Nah, di sini akan disuruh konfigurasi email. Ini username, karena ini dosen, kita ketik dosen, email addressnya dosen A. Nah, ini domain name yang sudah dibuat. Saya tadi buatkan mailku.com. Kemudian ininya servernya itu sama domain yang sudah dibuat, yaitu mailku.com. Atau boleh pakai IP 43334, boleh dua-duanya ya sama emailku. Kita pakai domain aja. Nah, dan username yang sudah dibuat yaitu dosen. Kita save. Nah, sudah terbuat. Nah, di sini sudah terbuat. Kita buat di laptop. Kita buat di laptop terlebih dahulu. Kita buat akunnya sama buatnya. Kemudian ini saya sudah buat. Nah, ini sini saya sudah buat yaitu MHS mailku.com. Nah, ini pakai IP. Di sini pakai IP saja ya. Nah, di sini pakai domain, di sini pakai IP. Apakah masih bisa? Harusnya bisa. Save, kita tetapkan. Nah, di sini misalkan kan ini mahasiswa di sini ya. Kita ingin mengirim email ke dosen untuk menanyakan tugas atau materi. Kita ketik compose. Nah, itu ini untuk berarti dosen mailku.com. Subjeknya sini tanya. Dan di sini saya ingin apakah tugasnya kumpulkan sekarang. Nah, sudah kita send. Nah, di sini ada send success, berarti ini sudah tandanya sudah sukses. Tapi kita cek di PC 1 atau PC dosen apakah benar-benar sudah terkirim. Caranya kita klik receive saja, receive. Nah, ini sudah bisa untuk saling berhubungan. Meskipun nanti kan di sini di dosen itu kan saya memakai domain, di laptop memakai IP, tetap bisa.
Sama kan, apakah tugasnya dikeluarkan sekarang? Berarti ini untuk mail servernya sudah cukup bagus atau bisa melakukan saling berhubungan. Ya, terima kasih telah menonton. See you next time.